Di tengah semarak pertandingan olahraga dan seni dalam Pekan Olahraga, Seni dan Pembelajaran atau Porsenijar PGRI Sulawesi Selatan 2026 di Kabupaten Sidrap, ada satu cabang yang tidak mempertandingkan kecepatan, kekuatan fisik, ataupun kemampuan bernyanyi. Cabang itu adalah Lomba Pembelajaran, sebuah ajang yang menguji kemampuan guru menghadirkan proses belajar yang inovatif, kreatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Berbeda dengan cabang olahraga dan seni, lomba pembelajaran menguji kemampuan guru untuk merancang strategi belajar yang efektif agar materi mudah dipahami siswa. Lomba ini menjadi gambaran bagaimana wajah pendidikan terus berubah. Guru tidak hanya dituntut mampu menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus memanfaatkan teknologi digital. Juga menerapkan media interaktif hingga kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Rangkaian Porsenijar sendiri berlangsung serentak di berbagai lokasi di Kabupaten Sidrap. Cabang catur digelar di SMP Negeri 3 Pangsit, pembelajaran di SMA 2 Pangsit, tenis lapangan di lapangan tenis PLT Jalan Emi Sailan, tenis meja Universitas Ihsan Sidrap. Oke, jadi di PGRI Provinsi Sulawesi Selatan itu melaksanakan kegiatan Porsenijar, pekan olahraga, seni dan pembelajaran. Karena di pembelajaran ini kita melaksanakan lomba dalam 5 jenjang, untuk 5 jenjang, jenjang TK, kemudian SD, SMP, SMA dengan SMK, dan dengan yang sederajat dan SLB. Ya, itu untuk kriteria yang diminta ya. Jadi kriteria penilaiannya ini yang sebelum penilaian presentasi di lokasi, seluruh peserta utusan dari 24 kabupaten kota ini kita seleksi awal. Di seleksi awal itu kita mengambil 10 terbaik dari 24 kabupaten kota. Dari 10 terbaik ini ada nantinya insya Allah akan melaksanakan presentasi untuk melihat siapa yang masuk nanti terbaik 1, 2, dan 3. Kemudian kriterianya itu ada 5 kriteria, masing-masing punya persentase. Persentase untuk kriteria pertama itu inovatif, itu dikasih nilai 30%. Ya. Kemudian kriteria kedua itu ada kreativitas. Kreativitas itu kita kasih persentasenya juga 30%, 20%. Kemudian kriteria ketiga ada kebermanfaatan. Kebermanfaatan maksudnya untuk penggunaan aplikasi yang dipakai pada media pembelajaran digital ini, kita berikan persentase sebanyak 20%. Yang keempat, aplikasi yang dipakai itu 15%. Dan yang terakhir, yang kelima, kriteria yang kelima itu adalah efisien. Efisien ini 15 menit untuk persentasenya, jadi total sebanyak 100%. Nah, itu nanti yang dinilai di tahap presentasi. Mungkin ada tambahan-tambahan? Ya, tambahan informasi yang perlu disampaikan. Jadi pada tahap penyisihan, di situ kita pasti melaksanakan pertemuan teknis dengan seluruh peserta yang sudah mendaftar. Jadi sebelum peserta mendaftar, saya juga bisa jelaskan bahwa peserta yang mendaftar ini kami bukan tim penilai lomba yang menentukan, tapi kami sebagai panitia bentuk tim namanya tim keabsahan. Tim keabsahan itu tugasnya melihat apakah betul ini yang mendaftar sesuai dengan kriteria peserta. Salah satu kriteria peserta adalah dia harus sebagai anggota PGRI. Kalau sebagai anggota PGRI itu dibuktikan dengan memilikinya kartu anggota. Itu salah satu. Jadi kalau sudah lolos oleh tim keabsahan, maka
ada urutan-urutan penampilan selanjutnya atau urutan yang lain. Kemudian pada lini masa pendaftaran itu pada media pembelajaran, kami kasih waktu pada lini masanya itu ada pendaftaran dan pengiriman karya. Di pendaftaran dan pengiriman karya itu ditentukan oleh panitia oleh tim, dimulai pada awal keluarnya informasi kepada seluruh anggota sampai dengan tanggal 6 Juni 2026. Kemudian ada tahap kurasi, jadi tahap kurasi karya untuk semua kategori ini, ya 5 kategori. Setelah masuk, setelah peserta mengirim videonya, ada tahap kurasi untuk tim menilai video yang masuk. Itu dimulai pada tanggal 7 sampai tanggal 16 Juni 2026. Itu agak lama memang tahap kurasinya. Kenapa? Karena tim penilai, terutama tim ahli yang maksudnya dalam hal digital, melakukan penilaian betul-betul selektif, karena satu persatu dari seluruh peserta itu seluruh jenjang menayangkan video yang dikirim oleh peserta. Jadi tidak tertuju bahwa penilai satu yang menilai jenjang satu, tidak. Tapi semua tim menayangkan seluruh video. Seluruh video yang masuk itu jadi semua berhak untuk memberikan penilaian. Nah, yang lolos 10 besar ini di tahap kurasi, keluarlah pengumuman 10 besar. Pada tanggal 16 Juni 2026 itu pengumuman sudah keluar. Nah, selanjutnya sesudah tahap pengumuman, maka terakhir adalah tahap presentasi karya. Itu di saat selesai pembukaan Porsenijar sampai tanggal 6. Maksudnya selesai itu besoknya, tanggal 3 hari ini, di tanggal 3 sampai tanggal 6 Juni pelaksanaan presentasi. Tapi kalaupun presentasinya cepat selesai, ya dia tidak sampai tanggal 6, itu maksudnya. Satu lagi, Bu. Ya. Apa harapan Sabu? Iya, khusus untuk Porsenijar ini, khusus untuk pembelajaran, harapan kami selaku tim dan sekaligus pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan adalah diharapkan semua guru dari seluruh jenjang, bisa memaksimalkan dan memanfaatkan atau mengkondisikan melihat situasi yang ada. Bisa ada pergeseran nilai dari guru yang biasa mengajar menggunakan media konvensional sampai menggunakan media digital. Jadi sedikit berangsur-angsur ada masa transisi, apakah itu guru senior atau guru apa, karena terlanjur dicap bahwa katanya kalau guru senior itu tidak mau lagi menengok yang namanya digital. Ya, jadi kita tetap berupaya untuk tetap kita memaksimalkan yang namanya media digital. Itu harapan kami. Harapan yang lain ya pasti ada silaturahim. Ada silaturahim antara seluruh anggota, dan selain silaturahim juga bisa mengasah diri, paling tidak mengevaluasi diri bahwa ternyata saya ini menganggap diri saya sudah hebat, ternyata masih ada orang yang lebih hebat daripada saya, sehingga guru-guru ini bisa lebih memacu diri lagi untuk bisa menambahkan wawasan dan keilmuannya terkait dengan digital. Apalagi ini baru tingkat provinsi, belum tingkat nasional, belum lagi tingkat internasional. Itu yang kami harapkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.